Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Puji dan syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para atba'ut tabi'in, dan juga kepada kita sekalian sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di kajian Islam SMI 13 Al-Muhajirin. Insyaallah di sini Abi akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Ustazah Ika Setiawati. Karena 3 penyampaian dari awal waktu itu menyampaikan muqaddimah, dilanjutkan sifat wujud. Kemudian kemarin Ustazah Ika menyampaikan 4 sifat, yakni sifat mukhalafatul hawadits, kita baqa mukhalafatul hawadits. Untuk melanjutkan materi kajian Islam kitab Aqidatul Awam, ya sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu syairnya. Barangkali anak-anak soleh dan soleha yang ada di rumah, khususnya kelas 7, karena materi ini dikaji oleh anak-anak soleh soleha kelas 7 kitab Aqidatul Awam. Kalian buka kitabnya, materi waqaimun ghani wa wahidun wahai. Baik, sama-sama kita bacakan terlebih dahulu syairnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaimun ghani wa wahidun wahai, qadir muridun alimun bi kulli syai. Yang belum dilogat boleh dilogat terlebih dahulu. Wa qaimun, dan sifat qaim. Qaim itu kalau dalam sifat urutan 1 sampai 20 ini bagian sifat kelima, yakni sifat qiyamuhu bin nafsi. Wa qaimun, dan Allah yang berdiri sendiri. Ghani, yang maha kaya. Wa wahidun, dan yang maha esa. Wahai, hai ini karena istilahnya darurat nadam, yaknya dibaca sukun, aslinya wahayyu. Wahayyu, dan Allah maha hidup. Qadir, dan Allah maha berkuasa. Muridun, Allah maha berkehendak. Alimun, Allah maha mengetahui. Bikulli syai, atas segala sesuatu. Baik hadirin rahimakumullah, dalam syair ini menjelaskan lanjutan dari sifat mukhalafatul hawadits, yakni Allah maha qaim, qiyamuhu bin nafsi. Allah itu berdiri sendiri. Dalam artian Allah tidak membutuhkan sesuatu, Allah tidak memerlukan apapun. Nah, disinilah titik perbedaan antara khaliq dengan makhluk. Kenapa? Karena makhluk pasti memerlukan sesuatu. Makhluk membutuhkan pencipta. Begitupun makhluk-makhluk yang lain. Dalam dalilnya Allah berfirman, Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah benar-benar kaya, dalam artian tidak memerlukan apapun dari semesta alam. Segini besar semesta alam, sebesar, wah luar biasa besar, dari mulai jagat raya, galaksi, itu semuanya Allah tidak butuh. Maka dikuatkan dalam firman ini, Innallah, bahkan ada kalimat inna. Nah, kalau anak-anak yang anak-anak soleh yang mengkaji tamyiz atau mumtaz, inna ini ada dari bagian sahabatnya, inna nasaba rafa'u, kalimat yang menguatkan sesungguhnya. Ada yang masih ingat lagunya? Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, ka'anna
lakinna akan tetapi, la'ala semoga supaya, laita andaikan. Ya, sambil materi aqidatul awam diselingi dengan materi mumtaz, mudah-mudahan nanti di ulangan ada. Jadi ketika kalian menyimak materi ini, nanti pas menghafal mumtaz, ya, ini masih ingat nih, masih materi inna nasoba rofa'u atau materi inna. Baik hadirin rahimakumullah, sifat selanjutnya setelah sifat qiyamuhu bin nafsi, yaitu sifat wahid atau wahdaniyat. Allah Maha Esa. Satunya Allah bukan dari beberapa bagian, atau satunya Allah bukan diambil dari bagian yang lain. Misalkan satu bisa dihasilkan dari dua dikurangi satu, atau satu bisa dihasilkan dari satu dikali satu. Tapi satunya Allah bukan dari hal seperti itu. Satunya Allah itu betul-betul Esa. Kalau dalam keyakinan orang lain, barangkali satunya dihasilkan dari 3 Tuhan, atau satunya Tuhan mereka diambil dari dewa-dewa atau dari banyak Tuhannya. Akan tetapi satunya Tuhannya orang Islam dikuatkan dalam firman Allah suratul Ikhlas, dalam surah Kulhu. Kalau dikenal sama masyarakat banyak itu surat Kulhu. Kenapa? Karena surat favorit ketika sholat berjamaah itu surat Kulhu. Dalam surat itu dijelaskan Qul huwallahu ahad. Allah itu benar-benar satu, Esa, satu. Dalam artian tidak. Kalau misalkan ada yang membayangkan Allah itu satu dari hasil dilahirkan, otomatis yang melahirkannya itu dianggap Tuhan. Oh, berarti Tuhan kita tidak Esa. Maka dikuatkan dalam ayat berikutnya, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakan. Maka satunya Allah, Tuhan kita, yakin jelas tidak ada apapun, tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Itu sifat yang keenam. Sifat yang ketujuh atau sifat selanjutnya Qadir. Kalau di sini diseling dengan sifat Hayyun terlebih dahulu. Kalau dalam urutan yang biasa nazum kita nyanyikan dari mulai wujud, qidam, baqa, setelah wahdaniyat pasti qudrat. Qadirun, sifat qadir. Apa itu sifat qadir? Qadir itu Allah berkuasa atas segala sesuatu. Maka dalam akhir syair ini, bikulli syai, setiap perkara, setiap apapun makhluk itu dikuasai oleh Allah. Bahkan binatang yang melata, yang tidak terlihat sekalipun, itu Allah berkuasa. Muridun, Allah berkehendak atas segala sesuatu yang kita lakukan. Allah berkehendak. Kita dibuat kaya, kita dibuat pintar, itu atas kehendak Allah. Sifat yang selanjutnya, alimun, Allah Maha mengetahui atas segala apapun, bahkan yang ada di dalam hati kita, yang orang lain, bahkan orang terdekat kita tidak akan pernah tahu apa isi hati kita. Tapi Allah alimun, Allah Maha mengetahui. Hayyun, nah, sifat hayyun yaitu Allah Maha hidup. Bikulli syai, atas segala sesuatu perkara apapun. Nah, ini kita sambil mereview, sambil mengingat, murojaah, kalau istilah orang tahfidz itu murojaah. Sambil mengingat-ingat materi mumtaznya. Ada kalimat bi artinya dengan. Ada yang masih ingat lagunya nih, anak-anak soleh solehah kelas 7. Mari kita sedikit murojaah materi mumtaznya. Bi itu ada di kelompoknya huruf jar, atau dalam tamjiz sebutnya bijarin. Kalau di tamjiz lagunya gini, bi dengan ka seperti. Nah, kalau di mumtaz kemarin kita revisi baru. Bi-nya kita pakai lagu yang lain. Bi dengan ka seperti, li untuk, la untuk, illa kepada, ala di atas, min dari fi di dalam, an dari kosam sumpah, hatta hingga rubah kebanyakan. Oke, sambil review, itu materi pertama di kitab di pelajaran Nahwu, diambil dari buku Mumtaz. Baik, hadirin rahimakumullah, masih materi aqidatul awam. Syair selanjutnya tadi syair
menjelaskan 5 sifat. Saya selanjutnya Sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatu sab'atu tantazimu. 3 sifat terakhir. 3 sifat terakhir. Ini kalau misalkan kita spesifikasi dari 20 sifat wajib di Allah, 3 sifat terakhir ini masuk sifat ma'ani, sifat yang wajib adanya di Allah. Kalimat wajib otomatis mustahil jika sifat ini tidak ada di Allah. Mana? Sami'un, sifat mendengar. Allah maha mendengar. Tadi Allah alim, maha mengetahui. Sekarang sami'un, Allah maha mendengar atas segala sesuatu apapun. Makhluk yang berbisik, kalau misalkan kita dekat dengan teman, kemudian dia berbisik, mungkin telinga kita tidak bisa mendengar jelas apa yang dia bicarakan. Tapi sami'un, Allah maha mendengar. Bahkan yang dalam hati kita ketika kita bergumam, Allah maha sami'un, mendengar. Al-basiru, Allah maha melihat. Tentu saja kalau kita sejajarkan, bahkan jangankan kalau kita beranggapan sejajar dengan basir, maha melihatnya Allah, dengan pandangan mata kita, justru pandangan mata kita itu sangatlah terbatas. Mana? Ketika misalkan malam gelap gulita, kemudian kita berada di gua yang sangat gelap, udah gitu posisinya malam, gelap gulita, otomatis pandangan kita terbatas. Tidak bisa melihat hewan apa yang ada di depan kita, binatang apa yang ada di depan kita. Nah, dengan al-basir, sifat Allah al-basir, Allah bisa melihat bahkan yang ada di bawah batu sekalipun. Di dalam gua, gelap gulita, malam, di bawah batu, kita nggak bakalan bisa lihat dengan pandangan kita yang terbatas. Tapi dengan al-basir, sifatnya Allah, semua bisa Allah lihat. Sifat terakhir dari bagian sifat wa'ani al-mutakallim atau sifat kalam. Allah berfirman, lahu sifatun sab'atun tantazimu. Nah, lahu dari 6 sifat yang termasuk sifat ma'ani ini bagian sifat dari 7 sifatun sab'atun, 7 sifat tantazimu ini yang berurutan atau secara teratur urutannya, dari mulai qidam baqa, kemudian mukhalafatul hawadits, qiyamuhu bin nafsi, wahdaniyat, kudrat iradat. Nah, mulai dari kudrat iradat sampai al-kalam itu termasuk sifat ma'ani. Kalau dari qidam atau qadim sampai sifat wahdaniyat itu adalah bagian dari sifat salabiyah. Terakhir dari bagian sifat wajib di Allah, faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Penutup dari bagian ma'nawiyah, dalam artian sifat ini dari yang ma'ani tadi wajib adanya di Allah, maka ketika Allah berkuasa, sifat kuasanya Allah itu wajib ada di Allah. Maka ketika ada kalimat seperti itu, makhluk yang lain otomatis tidak akan berkuasa atau tidak memiliki kuasa. Selanjutnya dari bagian penutup sifat wajib di Allah, hayatunil kalamun istamar. Nah, sifat ini terus adanya sampai kapan? Sampai bahkan dunia ini hancur sekalipun, sampai semua makhluk Allah matikan, sifat ini tetap ada di Allah. Sifat ini wajib adanya di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dari 1 sampai 20 sifat yang sudah kami sampaikan, mungkin ini penutup di bagian akhir, karena materi sifat dari Aqidatul Awam, sifat wajib di Allah yang 1 sampai 20 telah selesai disampaikan. Kelanjutannya yakni sifat jaiz di Allah. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali di channel yang sama, di waktu yang sama, di kajian Islam yang sama. Apa yang kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa materi ini nanti insya Allah akan ada di ulangan. Ya, karena materi sifat wajib ini bagian awal dari kitab Aqidatul Awam.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, dan semoga kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah, terlebih di masa pandemi COVID-19 saat ini. Tentunya semua yang ada di rumah, anak-anak Abi yang soleh dan soleha, dan para orang tua, wali murid, wali santri yang ada di rumah, semua mendapatkan perlindungan Allah, rezekinya lancar, semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.